ini akan membahas simulasi usaha. Jadi simulasi usaha ini saya akan menunjukkan bagaimana Anda melakukan perhitungan pada saat Anda awal melakukan usaha. Di dalam simulasi ini saya akan menggambarkan Anda misalkan membuka usaha konveksi. Ya, usaha konveksi ini ya menjahit, ya Anda menjahit pakaian, kemudian pakaian itu Anda jual. Tetapi dalam simulasi ini Anda membuat pakaiannya sendiri. Jadi konsepnya adalah make to sell. Anda membuat untuk dijual, bukan buy to sell. Kalau buy to sell itu Anda membeli dari orang untuk dijual. Ya. Nah, langkah awal Anda harus menentukan berapa besar modal usaha yang harus Anda sediakan untuk membuka bisnis tersebut. Di sini ada investasi. Berarti Anda memerlukan uang untuk pertama kali membuka operasi tersebut. Ya. Tolong tutup, Nak. Yang pertama adalah mesin jahit. Ya. Mesin jahit biayanya adalah 3 juta untuk membeli mesin jahit. Kemudian peralatan jahit seperti jarum, kancing dan lain sebagainya itu 1 juta. Kemudian yang berikutnya Anda membeli meja, yaitu 1 juta. Dan yang terakhir adalah biaya pra-operasional. Apa itu biaya pra-operasional? Biaya yang Anda harus keluarkan pada saat bisnis itu pertama kali Anda jalankan. Misalkan gini, Anda membuka usaha transportasi angkot misalkan. Pada saat hari pertama sopir itu jalan, Anda harus mengeluarkan biaya. Apakah ada penumpang atau tidak, tetap biaya itu harus Anda keluarkan. Itu namanya biaya pra-operasional. Contoh, Anda membuka klinik. Di bulan pertama Anda beroperasi, mau ada pasien atau tidak, Anda tetap harus keluarkan uang untuk gaji karyawan, kemudian untuk listrik, atau sebagainya. Atau Anda membuka restoran, mau ada pembeli atau tidak, di bulan pertama Anda harus mengeluarkan. Ya, untuk listrik, untuk karyawan dan lain sebagainya. Itu resiko Anda. Pertanyaannya, selama berapa bulan? Selama Anda mampu menutup untuk biaya operasional berikutnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya menghitung sampai berapa bulan. Lain-lain. Ada yang sampai 10 bulan, ada yang sampai 5 bulan, tergantung bisnis yang Anda buka. Nah, jadi biaya operasional di sini adalah 5.819.000. Dapat dari mana? Nanti akan saya jelaskan. Total biaya yang Anda butuhkan untuk membuka usaha konveksi ini adalah 10.815.000. Ya, ini saya simulasikan saja. Realnya sih nggak segini. Nah, baik, ini hitungan awal. Langkah kedua, di dalam usaha Anda harus tahu, oh kalau begitu saya harus punya untung, laba. Laba adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Artinya adalah uang yang masuk dikurangi dengan uang keluar. Atau revenue dikurangi sales. Pemasukan didapat dari mana, Pak? Pemasukan didapat dari, kalau misalkan bajunya itu sudah jadi, kita jual ke orang, maka orang akan beri kita uang. Nah, berarti pemasukan itu dari penjualan. Ya, saya menyebutnya sebagai sales. Dalam simulasi ini, misalnya Anda memproduksi pakaian. Target produksi Anda dalam 1 bulan, saya menghasilkan 30 unit pakaian per bulan. Ya. Harga jual per baju itu 150.000. Berarti omset atau pemasukan dalam 1 bulan adalah 150.000 dikali 30. Berarti 150.000 satu pakaian dikali 30 produk tersebut. Berarti per bulan dapat 4.500.000. Nah, kalau per bulan Anda sudah dapat, berarti Anda bisa menghitung omset selama 1 tahun. Omset 1 tahun adalah 4.500.000 dikalikan 12. Ya, karena 1 tahun ada 12 bulan, dapat 54 juta. Oh, berarti 54 juta. Artinya, dalam 1 tahun saya memperoleh pemasukan 54 juta. Per bulan saya memperoleh pemasukan 4.500.000. Inilah yang disebut dengan pemasukan atau revenue. Nah, dikurangi dengan pengeluaran atau cost atau biaya. Biasanya dalam berbisnis, make to sell, pengeluaran itu Anda untuk 3. Yang pertama untuk bahan baku, yang kedua untuk tenaga kerja, dan yang ketiga untuk biaya operasional. Biasanya untuk 3 itu, untuk material, untuk labor, dan operational cost. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita akan menghitung pengeluaran. Ya, jadi ada 3, ada material. Nah, di sini saya kategorikan menjadi untuk bahan baku, kemudian untuk produksi, kemudian untuk operasional. Nah, untuk produksi, ya, saya akan menggarisbawahi produksi. Ya. Bagaimana cara untuk menghitung produksi? Untuk produksi, biasanya saya akan membagi menjadi 2. Ada produksi, ada untuk kantor atau office. Anda mau satukan bisa, tetapi Anda pisah itu lebih baik. Berapakah ongkos yang kita keluarkan untuk membuat pakaian ini?
Yang pertama, saya akan menggaji tenaga kerja. Ya, misalkan saya punya 1 orang tenaga kerja. Biaya per bulannya saya gaji 500.000 misalkan. Ya. Berarti per tahunnya adalah 500.000 dikali 12. Sehingga dapat 6 juta. Berarti saya di sini dapat 6 juta. Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk listrik misalkan. Listrik di sini adalah untuk listrik, kan Anda menjahit bentuk listrik ya. Per bulan misalkan 100.000. Berarti dalam 1 tahun dikalikan 12. Iya. Listrik itu jadi 1.200.000. Oke, katakanlah seperti itu. Atau anggaplah katakanlah ya 1.200.000. Nah, ini untuk biaya produksi. Ya. Jadi biaya produksi itu sebenarnya ada 3, ada material, ada tenaga kerja, ada operasional. Nah, listriknya ini adalah operasional produksi, ini tenaga kerja. Materialnya itu biasanya dipisah. Ya. Nah, kemudian untuk biaya operasional yang lain, misalkan Anda tempatnya tidak punya sendiri, karena toh di modal Anda tidak beli tempat. Berarti Anda sewa tempat. Ceritanya di sini per bulan adalah 400.000. Berarti per tahun adalah 4.800.000 gitu per tahun. Kemudian telepon per bulan adalah 200.000. Nah, berarti per tahun 2.400.000. 2.400.000. Kemudian transportasi, misalkan Anda beli bahan baku dan lain sebagainya, transportasi. Untuk transportasi berarti 250.000 selama per bulan. Per tahun berarti dikalikan 12, berarti 3 juta. Ya, 3 juta. Berapakah total untuk biaya produksi dan operasional? Berarti ini ditambahkan dengan ini. Di sini saya dapat adalah 17.200.000 per tahun. Oke. Ini yang disebut dengan biaya produksi dan biaya operasional. Nah, jadi itu untuk produksi. Kemudian pengeluaran berikutnya adalah untuk produksi dan operasi, ini sama ya. Kemudian pengeluaran berikutnya adalah untuk biaya material atau biaya bahan baku. Di sini saya akan menulisnya material. Ya. Ingat, material di sini adalah per bulan, bisa juga ada kalkulasi selama per tahun. Nah, baik, untuk material di sini ada 3 material, ada kain, kancing, dan benang. Ya, misalkan saya tulis di sini, ada kain, ada kancing, ada 3 benang. 3 material ini yang harus Anda buat. Berarti Anda harus total berapa uang yang harus Anda keluarkan untuk membeli ketiga material tersebut. Ya, di sini ada nilai bahan baku yang tidak terpakai selama setahun. Ada nilai bahan baku yang terpakai selama setahun. Misalkan gini ya, untuk kain saya butuh uang 8.640.000 kain per tahun. 8.640.000 per tahun. Ya, misalkan saya tentukan. Berarti kan per bulan dibagi aja 12 gitu kan. Kemudian untuk kancing 2.880.000 yang terpakai. 2.880.000. Kemudian untuk benang saya membutuhkan 1.440.000 untuk benang. 1.440.000. Berarti total biaya yang saya keluarkan untuk semuanya adalah 12.960.000. 12.960.000. Baik. Kalau begitu, pengeluaran saya baru hitung 2. Yang pertama adalah untuk biaya produksi dan operasional. Uang yang harus saya keluarkan per tahun adalah 17.200.000. Yang kedua, pengeluaran itu adalah untuk biaya material, bahan baku. Uang yang saya harus keluarkan per tahun adalah 12.960.000. Nah, baik. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan depresiasi. Depresiasi adalah penurunan nilai suatu barang. Karena kan Anda punya 4 barang, punya 3 barang, mesin jahit, peralatan jahit, dan meja. Depresiasi itu gini, saya punya jam. Pada saat pertama kali saya beli jam saya ini harganya misalkan $500. Apakah selama 1 tahun akan tetap harganya 500? Tidak. Mungkin tahun depan tinggal jadi $400. Berarti dalam 1 tahun turun $100. Itulah yang disebut sebagai depresiasi. Nah, karena Anda punya investasi 3 alat ini, tentunya alat ini pada saat Anda beli kan 3 juta. Apakah tahun depan harganya 3 juta? Tidak. Pasti akan turun. Berapa turunnya? Nah, itulah yang disebut dengan depresiasi. Kita akan menghitung berapa depresiasi. Rumus depresiasi
itu adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur. Itu rumus umumnya. Harga perolehan adalah harga pada saat pertama kali kita beli. Nih. Ya. Nilai sisa umur. Biasanya umur alat itu tergantung ya. Katakanlah di sini umurnya 5 tahun. Berarti mesin jahit harga perolehannya 3 juta didapat dari sini. Peralatan jahit harga perolehannya 1 juta didapat dari sini. Kemudian kantornya misalkan meja 1 juta didapat dari sini. Oke. Umur misalkan 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Nilai sisa itu adalah harga alat tersebut pada saat tahun kelima karena umurnya 5 tahun. Ya. Jadi nilai sisa adalah harga alat tersebut di akhir umurnya. Gitu. Misalkan di sini nilai sisanya 500.000. Berarti mesin jahit di tahun kelima harganya tinggal 500.000. Peralatan jahit di tahun kelima harganya tinggal 100.000. Oke. Nah, untuk menghitung depresiasi gampang. Berapakah depresiasi mesin jahit? Depresiasi mesin jahit adalah 3 juta dikurangi 500.000 ya dibagi dengan 5. Ya. Berarti dibagi dengan 5 dapat 500.000. Oke, dapat 500.000. Oke. Ini yang disebut dengan mesin jahit. Kemudian peralatan jahit itu dapat harga perolehan 1 juta dikurangi 100.000 dibagi dengan 5 umur, sehingga kita dapat 180.000. Kemudian untuk peralatan kantor harga perolehannya 1 juta dikurangi nilai sisa 200.000 dibagi dengan 5. Nah, kita dapat 160.000. Oke, berarti total depresiasi selama 1 tahun adalah 500.000 ditambah 180.000 ditambah 160.000. Berarti totalnya adalah 840.000. 840.000. Oke. Itulah yang disebut dengan depresiasi atau penurunan nilai suatu barang. Ini harus Anda kurangi. Ya. Oh, berarti pengeluarannya tambah lagi depresiasi. Ada material, ada tenaga kerja, ada operasional. Dikurangi lagi nanti depresiasi. Cuman biasanya depresiasi ini masuk ke dalam biaya operasional. Jadi biaya operasional itu sebagai pengurangnya dia. Oke, inilah yang disebut dengan tabel depresiasi. Artinya untuk alat yang nilainya 1, 2, 3 ini selama 1 tahun dia akan berkurang 840.000 nilainya. Jadi Anda jangan katakan selama 1 tahun ya. Berarti tahun kedua berkurang lagi 840.000. Tahun ketiga berkurang lagi terus sampai tahun ke-5. Di tahun kelima ujung-ujungnya harganya kan cuman 500.000. Sama saja Anda beli laptop. Pada saat pertama beli harganya 5.000, apakah 5 tahun ke depan harganya masih 5.000? Tidak. Dia akan berkurang setiap tahun. Nah, baik, itulah yang disebut sebagai depresiasi. Nah, berarti kita harus menentukan biaya praoperasional. Dari manakah biaya praoperasional ini? Biaya praoperasional adalah biaya awal pada saat bisnis Anda akan kita jalankan. Di sini ada biaya praoperasional atau biaya awal. Biaya praoperasional biasanya ditentukan berdasarkan bulan. Berarti kalau ada pengeluaran per tahun, Anda harus bagi menjadi 12 bulan. Oke? Untuk menghitung biaya praoperasional, Anda harus tahu berapakah pemasukan perusahaan. Oke? Pemasukan perusahaan didapat dari sales. Berarti kan omset per tahun 54 juta. Ya, berarti pemasukan per bulan 4.500.000. Oh, kalau begitu pemasukan saya per bulan adalah 4.500.000. Oh, di sini bulan pertama 4.500.000. Cuman di bulan pertama Anda simulasikan jangan taruh 450.000. Kenapa? Biasanya pada saat orang pertama kali membuka suatu usaha belum tentu ada yang beli. Coba aja Anda buka restoran misalkan. Buka restoran, apakah hari pertama yang datang? Belum tentu. Karena ini simulasi. Anggap saja Anda bisa dapat pemasukan itu di bulan kedua. Jadi kita pakai worst case skenario terburuk. Ya. Berarti di bulan pertama nggak ada. Di bulan kita anggap saja bulan kedua dapat 4.500.000. Oh, bulan kedua dapat 4.500.000 per bulan kan? Bulan ketiga dapat 4.500.000 gitu kan? Bulan keempat begitu juga 4.500.000. Begitu seterusnya bulan kelima, 6, 7, 8. Sampai berapa bulan? Sampai dia positif. Gitu. Nah, di bulan pertama kan nggak ada pemasukan, pengeluaran ada. Jadi kalau Anda buka usaha, kalau orang nggak ada yang beli atau nggak ada yang datang ke sekolah kita, apakah kita harus membayar biaya sewa? Tetap. Mau ada yang beli kayak mau ada yang enggak, kita harus keluarkan biaya sewa. Nah, untuk menghitung berapakah pengeluarannya, kan tadi Anda sudah hitung pengeluaran ketiga.
tenaga kerja, material, kemudian sama operasional. Jadi tenaga kerja, material, operasional. Nah, kalau misalkan Anda perhitungannya adalah per tahun, ini segini, berarti per bulan kan tinggal dibagi 12. Di sini saya dapat pengeluarannya. Jadi pengeluaran itu adalah bahan baku, ya, 16.200.000, mohon maaf. Yang terpakai itu misalkan 16.200.000, kemudian dibagi 12. Ya, ini katakanlah bahan bakunya 16.200.000 per tahun, dibagi 12. Misalkan seperti itu. Sehingga dapat nilainya adalah 1.350.000. 1.350.000. Ini dalam waktu satu bulan. Berarti kalau untuk bahan baku Anda dapat 16.200.000 dibagi 12 sehingga dapat 1.350.000. Ini mohon maaf, ini contoh saja. Anggap saja angkanya di atas. Kemudian yang kedua, total biaya operasional dan produksi. Total biaya operasional dan produksi itu adalah diperoleh dari tabel 3. Nah, biaya operasional dan produksi ini. Biaya operasional dan produksi. Per tahun kan dapat 17 juta. Berarti per bulan 1.450.000 ini. Berarti ada biaya material, biaya operasional dan produksi. Kemudian yang satu lagi adalah dari depresiasi. Depresiasi itu per tahun kan 840.000 nih per tahun. Nah, kalau per tahun 840.000 berarti per bulan dibagi 12, ya enggak? Kan itu per tahun. Dibagi 12 dapat 70.000. Oke. Berarti pengeluaran Anda ada 3. Yang pertama adalah untuk material, untuk bahan baku. Yang kedua adalah biaya operasional dan biaya produksi. Dan yang ketiga adalah untuk depresiasi. Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa pengeluaran saya untuk membuka usaha konveksi adalah 1.450.000 ditambah 1.350.000 ditambah 70.000. Sehingga totalnya menjadi 2.907.500. Nah, saya totalkan ya. Menjadi 2.907.500. Gitu. Berapakah pengeluaran saya di bulan kedua? Sama, 2.907.500. Ketiga sama, 2.907.500. Keempat juga sama, 2.907.500. Hitunglah pemasukan dikurangi pengeluaran. Oh, pemasukan dikurangi pengeluaran. Di bulan pertama, pemasukan 0 dikurangi pengeluaran ini. Oh, negatif ya, negatif 2.907.500. Negatif ini saya kurangi. Berarti di bulan pertama masih negatif. Kemudian di bulan kedua, pemasukan dikurangi pengeluaran 1.592.500. Oh, ini kurang ini 1.592.500. Oke, gitu ya. Kenapa nggak negatif? Ini kan positif. Ya, 4.500.000 dikurangi 2, ini kan 0. Ya kan? Berikutnya 4.500.000 dikurangi 2.907.000 adalah 1.592.500. Berikutnya ini dikurangi ini dapat 1.592.500. Oke, good. Oh, berarti kolom ini adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi bisnismu sebenarnya ketahuan dari sini. Oh, dalam 1 bulan saya dapat untung sekian. Ya, kalau sekiranya dalam 1 bulan Anda kalkulasi nggak ada untung, berarti jangan diterusin hitungnya. Ngapain Anda terusin? Ngapain Anda jalankan bisnis yang rugi? Nah, kemudian Anda masukkan saldo kumulatif. Anda di bulan kedua kan selisih segini. Jangan Anda nikmatin, Anda pakai untuk bayar ini dulu. Gitu kan? Di situ kan masih negatif. Itu yang disebut dengan saldo kumulatif. Jadi, ini kan masih ada berapakah saldo kumulatif di bulan pertama? Karena kan masih ada negatif. Berarti masih negatif 2.907.500. Oke, negatif. Untuk nutupin ini gimana? Pakai ini. Gitu kan? Berarti 1.592.500 ditambah negatif 2.907.500. Sehingga hasilnya adalah 1.315.000. 1.315.500. Apakah sudah positif? Belum, masih negatif. Kan Anda masih ngutang 2 juta sekian. Anda punya duit 1,5 untuk bayar ini, masih negatif. Gitu. Lalu di bulan ketiga, Anda punya duit 1.592.000 untuk bayar ini kan? Gitu kan? 1.592.500 ditambah negatif 1.315.500. Gedean ini kan? Berarti di bulan ketiga sudah positif 277.500.
Oke. Oke. Nah, di bulan keempat Anda punya selisih segini. Di bulan sebelumnya Anda punya segini. Berarti otomatis ini ditambah ini. Gitu kan? Ini tambah ini. Di bulan keempat Anda sudah dapat 1.870.000. 1.870.000 di bulan keempat. Gitu. Perhatikan, berapakah besar biaya praoperasional? Besar biaya praoperasional itu adalah besar pengeluaran yang harus Anda keluarkan kali berapa bulan Anda negatif. Oke? Karena biaya operasional itu adalah kebanyakan untuk pengeluaran. Pengeluaran kamu berapa? 2.907.500. Dalam kasus ini, berapa bulan kamu negatif? Lihat, bulan pertama, bulan kedua. Lihat, di sini masih negatif kan? Di saldo kumulatif. Berarti bulan ketiga udah positif kan? Ya, berarti selama 2 bulan. Berarti kalau begitu dikali 2 bulan. Dapatlah 5.815.000 gitu. Nah, perhatikan. Dalam kasus tidak semuanya 2 bulan. Ada bisnis yang sampai 4 bulan belum negatif, belum positif ya. Sampai 5 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun dia belum positif. Gitu. Inilah yang disebut dengan biaya praoperasi. Nah, jadi pada saat Anda membuka bisnis, Anda harus pertimbangkan jumlah investasi. Biasanya jumlah investasi itu 3. Yang pertama untuk mesin dan peralatan, yang kedua untuk tempat. Ya, di sini tempat nggak ada. Kenapa? Karena tempat Anda nyewa. Tapi kalau misalkan tempat Anda tidak nyewa, berarti kan Anda harus ngebangun. Ngebangun itu ada 2, untuk beli tanahnya dan untuk ngebangunnya. Anda biasanya masukkan ke sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah biaya praoperasional. Jadi modal investasi atau usaha itu ada 3. Ya, untuk peralatan 3 ini. Yang kedua untuk tempat, ya, dan yang ketiga adalah untuk praoperasional.